ayat yang ke-49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Mama. Kebanyakan kita ya, di momen Natal kita seringkali melihat Yesus datang membawa damai, sukacita, kelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa Yesus datang membawa perpecahan. Hari ini kita akan belajar karena di ayat ini juga menyangkut dengan persiapan untuk diri Yesus ketika dia mau menderita dan mati di atas kayu salib. Jadi temanya masih sama tentang bagaimana Yesus datang menggenapi janji kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama. Dan kemarin hari Minggu kita sudah belajar, dia datang menggenapi setiap nubuat-nubuat yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kedatangan Kristus. Dia membawa suatu perpecahan, pemisahan di dalam rumah tangga. Bukan hanya di dalam rumah tangga, di dalam organisasi persekutuan juga. Tapi kita akan perhatikan apa yang dimaksudkan dengan Yesus datang membawa pemisahan di dalam rumah tangga, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Mama. Nah, Bapak Mama yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mendengar kata Yesus, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah sosok yang membawa damai, kasih, pengampunan, dan kelemah lembutan dan damai sejahtera. Dan itu memang tidak salah, karena Yesus sendiri bersaksi bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kasihku harus melimpah dalam hidupmu, kamu harus mengasihi, harus hidup dalam ketekunan, harus hidup dalam kasih, sukacita dan lain sebagainya. Itu tidak salah Bapak Mama. Sebab memang benar bahwa Yesus adalah Raja Damai dan penuh kasih. Namun bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-53, di mana di situ kita melihat bagaimana firman Tuhan membuka dimensi lain daripada pelayanan dan misi Yesus yang seringkali tidak banyak orang bahas. Seringkali atau nikolin bahasa Indua Wisnu sebagai sosok damai, sebagai sosok yang membawa kelimpahan, sebagai sosok ne hilin halan lebih umenang. Tapi banyak orang menolak untuk mendengar belajar tentang bahwa Yesus datang membawa pemisahan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata dengan tegas bahwa Ia datang untuk melemparkan api ke atas bumi, dan bahwa Ia harus menjalani baptisan penderitaan. Bahkan akibat dari pelayanannya akan terjadi perpecahan dalam keluarga, baik itu dalam gereja, baik itu dalam pemerintah, dan juga melalui pelayanan Yesus. Dia mengejutkan kita bahwa yang tampaknya kita seringkali memahami Yesus sebagai sosok yang membawa damai. Ternyata tidak hanya membawa damai, tetapi Yesus juga membawa pemisahan yang sangat besar dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam gereja dan dalam masyarakat. Nah, di dalam ayat-ayat ini, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 49, ini adalah pengajaran khusus daripada Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam pasal yang ke-12 dia punya perikop, dia berkata bahwa pengajaran khusus bagi murid-murid. Artinya bahwa Yesus mengajarkan ini hanya khusus kepada murid-murid. Demikian juga pada pagi hari ini. Ini pengajaran ditunjukkan kepada jemaat Philadelphia Fatullah. Jadi kalau ketika firman Tuhan ini datang, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Amin Bapak Mama. Jadi kita tidak boleh heran dengan hal-hal ini. Seharusnya kita sikapi dengan hati yang tulus, melihat itu sebagai bagian daripada Tuhan. Amin Bapak Mama.
kita jangan bangkit dan melawan, tetapi kita terus mendoakan itu. Nah, di dalam ayat ini Yesus mengajarkan secara khusus kepada murid-muridnya bagaimana kita dapat memasuki kerajaan, bagaimana dia mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka memiliki kewaspadaan. Di sini juga Yesus berbicara tentang kedatangannya tidak hanya membawa damai, tidak hanya membawa pembebasan bagi manusia, tetapi dia juga menjelaskan bahwa dia datang membawa pemisahan di dalam setiap pergumulan dalam rumah tangga dan di dalam gereja dan lain sebagainya. Nah, di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-49 sampai 53 adalah bagian dari pengajaran ini Yesus yang menunjukkan bahwa api yang Yesus tambahkan dalam ayat ini adalah suatu api yang dapat menghanguskan dan membawa suatu pemisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Api Yesus itu menghanguskan mereka yang tidak percaya dan memurnikan mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh heran ya, kalau ada api di dalam gereja, dalam keluarga, kita tidak boleh heran. Karena Yesus sedang membawa api, pisahkan yang baik dan pisahkan yang buruk. Amin Bapak Mama. Apakah kita mau sikapi itu dengan baik? Ini sangat penting Bapak Mama. Yesus datang membawa api, membakar kita, membakar setiap hidup kita, membakar orang-orang yang setia di dalam Tuhan dan menghanguskan mereka yang memberontak terhadap firman Tuhan. Kita harus berhati-hati Bapak Mam. Ini firman Tuhan ya. Saya tidak mengarang sendiri, tapi kita sudah membaca teks ini. Dan sangat jelas bahwa Yesus datang membawa pemisahan bagi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga. Kita sudah lihat di dalam ayat yang ke-52, 53 di sana. Anak laki-laki akan melawan ayahnya, anak perempuan akan melawan ibunya, dan sebaliknya. Ibu mertua akan melawan menantu, dan menantu akan melawan ibu mertuanya. Ini bukan hal yang lazim lagi ya. Ini sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini juga toh masih terjadi di dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat ini Yesus menggambarkan api sebagai pemisahan, di mana dia datang membawa api yang melambangkan bagaimana membawa pemisahan antara mereka yang setia dibakar menjadi murni, sedangkan yang tidak setia dibakar menjadi kehangusan. Nah, yang kedua, dia juga berbicara tentang baptisan. Nah, baptisan di dalam ayat ini bukan berbicara tentang baptisan secara air, tetapi dia berbicara tentang bagaimana penderitaan yang akan dia alami di masa kemudian yang mendatang, di mana penggenapannya ketika Yesus mati dan disalibkan di atas kayu salib. Nah, dan di dalam ayat ini juga bagaimana respon terhadap Injil akan menghasilkan pemisahan di dalam rumah tangga. Jadi orang yang merespon Injil dengan setia, Tuhan akan pisahkan. Dan orang yang merespon Injil dengan tidak baik, Tuhan akan pisahkan. Jadi pisahkan menjadi dua kelompok. Orang yang respon Injil dengan baik akan mereka jadi satu tempat. Tapi orang yang respon Injil hanya sekedar respon tapi tidak mendalami Injil itu, Tuhan akan memisahkan mereka. Nah, dengan kata lain bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa Injil adalah berita yang radikal, dan mengikut dia bukanlah perjalanan yang tanpa konflik dan tantangan, tetapi justru di dalam tantangan itulah kasih, kesetiaan, kemurnian iman dibuktikan kepada Tuhan. Amin Bapak Mama. Ingin menyatakan kasih kepada mereka yang setia dan membinasakan mereka yang memberontak terhadap Injil Tuhan. Bagi orang percaya, tujuan kita adalah terus beribadah, terus berdoa kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang harga mengikut Yesus. Tema pada pagi hari ini adalah harga mengikut Yesus. Nah, pada pagi hari ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama bahwa kita akan perhatikan Yesus datang membawa api. Di dalam ayat yang ke-49 firman Tuhan berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke atas bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Nah, Yesus berkata di dalam ayat ini, kalimat ini tidak hanya sekedar ungkapan puitis atau simbol, tetapi memiliki suatu makna yang sangat penting, di mana kedatangannya dia membawa api untuk memisahkan mereka yang memurnikan mereka yang terus setia di dalam Tuhan, dan menghanguskan mereka yang tidak setia di dalam Tuhan. Nah, di dalam ayat ini kata api melambangkan 3 simbol ya Bapak Mama. Di dalam ayat yang ke-49 di sana firman Tuhan, "Aku datang untuk melemparkan api." Jadi kita harus perhatikan kata api. Nah,
kata api yang dimaksudkan di dalam ayat ini memiliki 3 simbol. Yang pertama, api menggambarkan simbol penghakiman Tuhan. Nah, kita akan perhatikan bahwa yang pertama, api adalah simbol daripada penghakiman. Nah, penghakiman atas dunia yang menolak Dia, api menggambarkan reaksi Allah terhadap dosa dan pemberontakan manusia. Sebagai simbol penghakiman bagi mereka yang menolak Dia, api itu menghanguskan Bapak Mama. Di dalam Yesaya pasal 66 ayat 15 sampai 16, di sana firman Tuhan katakan begini Bapak Mama. Sebab sesungguhnya Tuhan datang dengan api dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melemparkan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab dengan api Tuhan akan menghukum dan dengan pedangnya Ia akan menghukum semua manusia, sehingga banyaklah orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan menjelaskan api Tuhan datang menghanguskan mereka yang menolak firman Tuhan. Api penghukuman datang menghanguskan mereka yang memberontak terhadap firman Tuhan. Mereka yang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka memberontak dan melawan firman Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita juga tergolong dalam orang-orang itu. Kita memberontak terhadap firman Tuhan, api menghanguskan kita. Amin Bapak Mama. Ini firman Tuhan mengingatkan kita. Sadarkan saya juga. Sebagai anak muda, saya juga sadar. Tapi Tuhan memampukan saya untuk melakukan itu. Itu bukan kemampuan saya. Kita lihat, api penghukuman ini sangat luar biasa. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 27, di sana firman Tuhan katakan begini Bapak Mama. Tetapi yang ditunggu ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka terhadap firman Tuhan. Kita mendengarkan ini, mari kita sadar akan firman Tuhan. Yesus datang tidak membawa damai, membawa api untuk membakar kita. Bagi mereka yang menolak firman Tuhan, api itu menghanguskan, membakar orang-orang durhaka yang menolak kebenaran firman Tuhan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa simbol daripada api, Yesus datang membawa kebenaran dan terang, dan hal ini menyingkapkan serta menghakimi dosa dan kemunafikan di dalam beribadah. Jangan sampai ini berbicara tentang penghukuman Tuhan terhadap kemunafikan Bapak Mama. Kemunafikan kita dalam beribadah hanya secara lahiriah kita beribadah, tetapi secara hati kita munafik dengan Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan berita Injil itu. Ini berbicara tentang kemunafikan. Kita harus berhati-hati. Koreksi diri kita. Apakah ketika saya beribadah kepada Tuhan, apakah hati saya tidak munafik atau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena api itu, api penghukuman akan menghanguskan mereka yang hidup di dalam kedurhakaan terhadap firman Tuhan, hidup dalam kemunafikan terhadap firman Tuhan. Nah, dalam konteks ini, api yang Yesus bawa adalah suatu pemisahan. Di dalam ayat yang ke-51 dan 53 itu sangat jelas ya Bapak Mama. Di sana dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anaknya perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itu sangat jelas Bapak Mama. Yesus datang membawa pemisahan antara mereka yang setia di dalam Tuhan dan mereka yang tidak setia di dalam Tuhan. Nah, kita melihat bahwa di dalam ayat ini api penghukuman juga menunjukkan bahwa penghakiman moral dan rohani bukan hanya akan datang di akhir zaman, tetapi yang kehadirannya di dunia, dia telah menyatakan api itu, dan api itu telah merajalela ke segala penjuru dunia. Amin Bapak Mama. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19, di sana firman Tuhan katakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes berkata bahwa orang-orang seperti itu tidak menyukai terang, mereka lebih suka kepada kegelapan.
Kalau kita menyukai terang, maka kita siap untuk dibentuk dengan api kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Mama. Nah, di dalam ayat ini juga, di dalam ayat yang ke-49 juga, selain daripada api sebagai simbol penghakiman, api juga berbicara tentang simbol pembersihan terhadap umat Tuhan. Nah, dalam konteks ini, api yang dibawa Yesus bertujuan untuk menghanguskan dosa, mengungkapkan motivasi hati, dan memurnikan hati umat Allah. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 9 sampai 10, di sana firman Tuhan katakan bahwa bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dan salju, seperti salju. Jadi di sini firman Tuhan pembersihan. Yesus datang selain membawa penghukuman terhadap mereka yang menolak firman Tuhan, tetapi juga membawa pemurnihan, pembersihan bagi hidup kita. Dia datang membersihkan dosa yang ada di dalam hati kita. Makanya kalau ada dosa yang di dalam hati kita sering bertentangan dengan firman Tuhan, Yesus datang, firman Tuhan datang untuk menggosok kita seperti orang sikat baju. Demikian juga Tuhan. Dia datang secara pribadi, dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita pegang pada pagi hari ini, dia terus membersihkan kita seperti orang yang membersihkan pakaiannya dari kotoran, memakai sikat. Dia terus, Tuhan menginginkan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin Bapak Mama. Jadi kalau teguran keras dalam hidup kita, itu sedang menggosok kita supaya kita menjadi murni. Tentu ada bekas sikatan daripada Lady Cikte. Tentu ada bekas. Tetapi Tuhannya ingin supaya baju itu tetap putih dan bersih dan bisa terpakai. Amin Bapak Mama. Kita masih mau dipakai oleh Tuhan. Kalau dipakai oleh Tuhan, beri hidupmu untuk disikat oleh Tuhan. Beri hidupmu untuk dibersihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Mama. Saya berharap bahwa kita di sini beri hidup untuk dibersihkan oleh Tuhan. Bersihkan dari segala dosa kita, bersihkan dari segala perkataan kotor kita, bersihkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya dengan cara yang demikian kita dapat menyenangkan hati Tuhan kita. Yang kedua, yang selanjutnya kita perhatikan bahwa seperti api yang membersihkan logam dari kotoran, demikian juga Yesus datang memurnikan gerejanya dari dalam untuk menjadi murni dan memuliakan nama Tuhan. Yesus datang menunjukkan api pembersihan itu untuk membersihkan segala kotoran yang ada di dalam gereja, dalam rumah tangga, supaya gereja itu bersih dan rapi, dan rumah tangga itu rapi dan bersih untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai 3, di sana firman Tuhan berkata bahwa siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang akan dapat berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurnian logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Orang-orang Lewi Bapak Mama, sebelum mereka menjadi imam, mereka dibersihkan oleh Tuhan. Sama seperti logam, sama seperti seorang yang membakar logam di dalam api. Api itu membakar kita dengan tujuan membersihkan kita. Makanya kalau ada terjadi dalam hidup kita, ada api yang membakar hidup kita, jangan cepat-cepat memberontak terhadap api itu. Tetapi sikapi itu sebagai bagian daripada Tuhan untuk membersihkan kita. Seperti seorang tukang membakar perak untuk membersihkan perak daripada kotoran. Ketika api Tuhan itu terjadi, itu menunjukkan bahwa masih ada kotoran dalam hidup kita Bapak Mama. Tetapi tujuannya adalah baik, membersihkan kita untuk menjadi untuk menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Mama. Kita siap dibakar untuk dibersihkan. Kita siap untuk meninggalkan kotoran yang ada di dalam hati kita. Ini agak keras ya, tapi mari kita terus belajar akan firman Tuhan. Yang selanjutnya di dalam Yohanes pasal 15 yang kedua ayat 22 sampai 3. Di sana Yesus berkata bahwa setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin Bapak Mama. Di dalam Yohanes di sana dikatakan, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar di dalam api menghanguskan. Itu berbicara tentang menghanguskan. Tetapi ranting yang berbuah, dia akan terus membersihkannya supaya dia terus menghasilkan buah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita siap dibersihkan Bapak Mama? Makanya kalau kita mau ingin berbuah, orang yang ingin berbuah tetapi dia menolak untuk dibersihkan, itu tandanya dia mati Bapak Mama. Tapi orang yang berbuah, dia pasti sudah siap dan sedia untuk dibersihkan oleh Tuhan. Karena tema besar kita tahun ini adalah menghasilkan buah. Makanya ini firman Tuhan mengingatkan kita ya. Orang yang setia di dalam Tuhan terus dibakar oleh api kemuliaan Tuhan. Sama juga, saya juga, api Tuhan telah membakar saya. Membakar saya untuk memberitakan tentang kebenaran. Amin Bapak Mama. Kita juga, api itu membakar kita untuk terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita perhatikan bahwa dari sinilah Yesus mengajar bahwa murid-murid yang berbuah pun masih akan dibersihkan, bukan dibuang. Pembersihan adalah proses pembentukan karakter dan pertumbuhan pribadi atau pertumbuhan secara rohani. Yesus saja mengajarkan bahwa murid yang sudah berbuah, dia masih terus bersihkan. Apalagi pohon yang tidak berbuah, dia akan terus bersihkan sampai dia menghasilkan buah. Makanya kalau kita tidak hasilkan buah, Yesus sedang membersihkan kita. Dia terus potong kita itu sakit. Makanya jangan memberontak terhadap firman Tuhan kalau dia membersihkan kita. Dia potong kita. Amin Bapak Mama. Jadi ini sangat penting dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya, kita masih tetap dalam api ya. Selain daripada api sebagai pembersihan, api juga sebagai pemurnian iman kita. Di dalam ayat ini, Yesus katakan bahwa aku datang untuk melemparkan api sebagai simbol daripada pemurnian. Nah, terhadap umat Allah, yaitu mereka yang akan disucikan dan dimurnikan melalui kebenaran akan penderitaan karena kesetiaan pada Kristus. Api adalah cara Tuhan menyucikan umatnya agar mereka hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Yesus tahu bahwa untuk murid-muridnya menjadi sejati, mereka harus melalui penderitaan, konflik dan ujian yang semuanya digambarkan sebagai api. Jadi kalau ketika kemarin hari Minggu kita belajar tentang Petrus, dia adalah orang yang kelibel, bahkan sampai menyangkal Tuhan. Tetapi itu cara Tuhan membakar dia supaya dia menjadi saksi. Bahkan ketika dia dipulihkan oleh Tuhan di dalam kisah para rasul pasal 2, di situ kita melihat satu kali berkhotbah 3.000 jiwa. Bahkan dia berkhotbah dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan orang yang sakit, yang lumpuh selama 40 tahun, mereka sembuhkan hanya dengan perkataan dalam nama Yesus. Ini menunjukkan bahwa kesiapan bagi kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, persiapan Tuhan melalui penderitaan untuk mendatangkan sukacita yang lebih besar di kemudian hari. Amin Bapak Mama. Jadi kalau hari ini kita alami penderitaan, ingatlah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa tersakiti, mungkin hari ini kita hidup dalam pergumulan yang berat, kesukaran, tetapi ingat, Tuhan sedang menguji kita, membakar kita untuk memurnikan kita. Karena memurnikan ini ada sesuatu yang lebih berharga di depan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Nah, di dalam ayat ini, pemurnian juga menyangkut dengan pembedaan antara yang palsu dan yang sejati. Ternyata api murni ini juga membakar antara yang palsu dan sejati. Nah, kita harus bertanya, apakah saya pada posisi yang sejati atau masih di posisi yang palsu? Nah, di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 7, di sana firman Tuhan katakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang diuji oleh api. Ini Rasul Petrus berbicara tentang penderitaan-penderitaan. Bahwa penderitaan-penderitaan yang terjadi itu menunjukkan bahwa maksud dari semuanya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang diuji oleh api penderitaan. Jadi kalau ada penderitaan, kesukaran dalam rumah tangga kita, kita sikapi itu sebagai api yang menyala
untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Nah, selain itu di dalam Mazmur pasal 66 ayat 10 di sana firman Tuhan juga katakan bahwa sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, Engkau telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa seharusnya kita beri hati kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dan di dalam Amsal pasal 17 ayat 3 di sana juga katakan, pelabur adalah untuk perak dan dapur untuk emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi hati kita, ketika Tuhan membakar kita, tentu masih ada kotoran ya di dalam hati kita. Makanya kita harus sikapi ini dengan baik-baik ya. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, maka kita sudah berbicara tentang tiga simbolik daripada api itu ya. Yang pertama, datang sebagai penghakiman, yang kedua sebagai pembersihan, yang ketiga itu sebagai pemurnian. Jadi ketika Yesus berbicara tentang api, ia menyampaikan bahwa kehadirannya akan membawa konsekuensi yang serius bagi dunia. Kebenaran akan mengungkapkan dan membakar dosa, dan mereka yang mengikuti dia akan mengalami proses pemurnian yang membentuk karakter mereka menjadi serupa dengan Kristus. Seperti api yang memurnikan emas, demikian pula kehadiran Kristus memurnikan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika Yesus berbicara bahwa dia membawa api, artinya kehadirannya akan menggoncang kenyamanan manusia, membuka hati yang tersembunyi, dan menguji kesetiaan orang-orang terhadap kebenaran. Ia tidak datang untuk membiarkan segala sesuatu tetap sama, tetapi untuk membawa suatu perubahan yang radikal yang hanya bisa terjadi melalui proses penghakiman, pembersihan, dan pemurnian dalam iman kita. Jadi ketika Yesus datang membawa goncangan, membawa api, melemparkan di atas bumi dengan tujuan memisahkan mereka yang tidak setia dan memisahkan mereka yang tidak setia dan membakarnya, dan mereka yang setia mereka akan dibakar untuk menjadi murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tidak heran ya kalau hari-hari ini ada pertentangan di dalam gereja. Tentu Tuhan sudah persiapkan. Ini yang nanti binasa, ini yang tidak akan binasa. Jadi kita harus hati-hati. Kita ada di posisi mana? Orang yang binasa kok atau orang yang tidak binasa? Jadi mari kita, tidak ada 3 jalan, tetapi hanya 2 jalan. Tidak binasa dan yang akan binasa. Jadi mari kita menyikapi firman Tuhan ini. Nah, seperti emas yang dimurnikan oleh api agar menjadi murni dan berharga, begitu pula kehidupan kita diproses oleh kebenaran Injil agar menjadi layak di hadapan Allah. Kadang proses itu menyakitkan, menantang, dan tidak nyaman, tapi disitulah kualitas iman kita dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan tujuan penderitaan itu terjadi supaya kita terus memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Mama. Jadi ini tidak heran lagi ya bagi kita. Nah, kita mungkin bertanya ya, mengapa Yesus mengharapkan api itu untuk menyala? Karena di dalam ayat yang ke-49 dia katakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah? Jadi betapakah di sini menunjukkan bahwa Yesus menginginkan api itu terus menyala di atas bumi. Di sana dikatakan, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi kerinduan Yesus api itu harus menyala Bapak Mam. Kita di sini dia sudah melemparkan api, tapi dia berharap seperti orang yang menyalakan api, dia berharap supaya api itu menyala. Nah, mengapa Yesus mengharapkan api itu menyala atau menyala? Nah, di sini kita perhatikan Yesus merindukan api untuk menyala karena yang pertama ada 3 hal. Yang pertama, itu bagian dari misi penebusannya. Melalui kematian dan kebangkitan, Roh Kudus akan dicurahkan dan pekerjaan pembaharuan akan dimulai pada saat Roh Kudus itu dicurahkan. Ketika Yesus sudah mati, Roh Kudus menggantikan dia untuk terus menguji hati kita, memurnikan hati kita. Dia ingin supaya kita terus hidup di dalam pimpinannya Tuhan, pimpinannya Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, firman Tuhan di sana katakan, api-api lidah bertebaran untuk menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada api yang membakar kita, ada api yang menghanguskan kita, yang menghanguskan yang membakar gairah ilahi kita, supaya kita terus semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua,
Mengapa Yesus mengharapkan api itu menyala? Yang kedua adalah Yesus ingin dosa dihancurkan dan dibakar sampai ke akar-akarnya. Yesus ingin dunia tidak tetap dalam dosa dan kemunafikan, melainkan dunia berubah untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus datang mengapa dia mengharapkan api itu menyala? Karena ia ingin untuk membakar dosa itu. Jadi kalau ada api yang membakar hati kita, membakar diri kita, ingat masih ada dosa yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Mama. Siap untuk dibakar? Kembali ke pertanyaan tadi. Siap untuk dibakar? Tidak mau dijawab karena itu berat Bapak Mama. Tapi saya berharap saya juga mau dibakar oleh Tuhan. Amin. Tapi kita minta untuk bakar ini bukan bakar untuk menghanguskan kita, tapi dibakar untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Amin. Semakin memurnikan kita, semakin memurnikan kita. Nah, yang ketiga, mengapa Yesus mengharapkan api itu menyala? Yang ketiga adalah kerinduan akan pemurnian umatnya. Seperti tukang emas yang memurnikan logam mulia, Yesus ingin untuk umatnya dimurnikan oleh kebenaran. Nah, kebenaran ini berbicara tentang Injil Bapak Mama. Jadi Injil ini datang membawa api, datang membentuk kita, datang untuk membawa suatu pembaharuan dalam hidup kita. Nah, lebih dari sekedar simbol kedatangan Yesus membawa suatu kebenaran penting. Injil bukan hanya berita damai, tetapi juga panggilan untuk bertobat. Damai yang dibawa Yesus bukanlah damai yang asal menyenangkan hati manusia atau membiarkan dosa tetap ada tanpa konsekuensi. Damai yang sejati hanya bisa dinikmati ketika manusia berdamai dengan Allah, dan itu hanya terjadi melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita mau lupakan sesuatu, itu sakit Bapak Mama. Apalagi secara manusia kita masih hidup dalam daging, itu sangat bertentangan dengan hidup kita. Daging ini sakit Bapak Mama. Roh ingin supaya dia membakar kita, supaya kita meninggalkan kedagingan itu. Nah, kita perhatikan bahwa itulah sebabnya Injil Yesus Kristus seringkali menimbulkan perpecahan, bukan karena Yesus ingin memecah belah, tapi karena tidak semua orang bersedia merespon Injil dengan hati yang tunduk. Ternyata masih ada hati-hati orang yang masih terangkat untuk tidak merespon, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Makanya Tuhan datang supaya dia menundukkan hati kita, tunduk saja kepada firman Tuhan. Api itu tujuan supaya menundukkan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Tapi orang yang terus mengangkat hatinya tinggi hati, Tuhan akan menghanguskan. Orang yang sombong, Tuhan akan menghanguskan. Orang yang tidak rendah hati, Tuhan akan menghanguskan. Tuhan cari orang yang rendah hati, karena disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, orang yang rendah hati seringkali diinjak-injak. Orang yang setia kepada Tuhan seringkali diinjak-injak. Orang yang diam bukan karena dia tidak kuat, tetapi dia mau taat pada firman Tuhan. Yang diinjak-injak, ingat, dia sedang menunjukkan bahwa dirinya taat kepada Allah, bukan taat kepada manusia. Api itu sedang menghanguskan kita. Tuhan pakai dia supaya membakar iman kita, terus semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika seseorang memutuskan mengikut Kristus dengan sungguh, seringkali itu berarti harus melawan arus dunia, bahkan menghadapi pertentangan dari keluarga atau sahabat yang dekat. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita siap menerima api Kristus dalam hidup kita? Kita jawab siap ya. Kita tidak boleh jawab tidak ya. Karena kalau kita jawab tidak, kita menolak firman Tuhan. Amin Bapak Mama. Saya berharap kita jawab ya. Nah, dengan demikian, api yang dimaksudkan di dalam ayat ini, dan mengapa Yesus mengharapkan api untuk terus menyala, dengan tujuan menghanguskan mereka yang tidak taat kepada Tuhan dan memurnikan mereka yang setia kepada Tuhan. Tuhan terus memurnikan kita apapun yang terjadi. Ingat, Tuhan sedang memurnikan iman kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mungkin sudah agak lama ya. Kalau agak lama tolong ingatkan ya.
yang kedua pada pagi hari ini dari tema kita, harga mengikut Yesus. Yang kedua adalah Yesus harus menjalani penderitaan. Di dalam ayat yang ke-50 di sana firman Tuhan katakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, dalam ayat ini kata baptisan yang digunakan Yesus di sini mengacu pada penderitaan yang harus ia alami di salib. Dalam bahasa Yunani, kata baptisan yang di dalam ayat ini dia beda dengan kata baptisan lainnya. Kalau baptisan yang dimaksudkan di dalam Matius pasal yang ketiga ya, di sana baptisan di sana menggunakan kata baptiso atau mencelupkan di dalam air dan lain sebagainya. Tetapi baptisan yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu berbicara tentang bukan baptiso ya, tapi menggunakan kata baptisma yang lebih mengarah pada sebuah proses pencelupan atau pembenaman. Ini menggambarkan kedalaman penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, seolah-olah ia harus terbenam dalam penderitaan dan kematian. Karena sesaat lagi kita akan memperingati kematiannya. Dia datang seolah-olah dia terbenam dalam penderitaan. Iya, Yesus saja dia merasa takut ketika sebelum menggenapi janji yang di dalam PL, dia juga merasa takut secara manusia. Karena dia mengatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi secara manusia Yesus susah hati karena dia akan mengalami penderitaan yang besar. Tetapi secara ilahi dia ingin untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia tidak berkorban, maka seman kita tidak akan selamat. Seperti hari Minggu saya katakan bahwa kalau pada waktu itu Yesus merespon Petrus dengan mengatakan, iya saya tidak melakukan itu, maka kita yang pada pagi hari ini duduk di sini, kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus menolak. Dia katakan kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis, engkau menjadi suatu batu sandungan bagiku." Dan dengan demikian dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita yang hari ini beribadah kepada Tuhan, kita telah menikmati anugerah yang besar itu. Amin Bapak Mama. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini adalah gambaran yang sangat kuat dan dalam yang menyampaikan kepada kita bahwa penderitaan Yesus bukanlah penderitaan biasa, melainkan penderitaan yang tak terbayangkan dan penuh dengan makna bagi umat manusia. Yesus menyadari sepenuhnya bahwa salib adalah jalan yang harus ia lalui untuk menebus dosa umat manusia. Dalam ketegangan batinnya yang luar biasa, ia merasakan beban yang sangat berat. Ia tahu bahwa penderitaannya akan melibatkan penolakan dari banyak orang, penyiksaan fisik yang luar biasa, dan akhirnya kematian yang mengenaskan. Namun, meskipun hatinya tertekan oleh beban penderitaan itu, Yesus tetap menerima panggilan itu dengan penuh kepasrahan, karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal. Tapi dia tahu hanya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan saya dan Bapak Mama sekalian pada pagi hari ini. Hanya itu yang dapat menyelamatkan. Jadi dengan demikian kita juga sebagai orang percaya, ketika kita mengikut Tuhan, tentu kita akan ditindas. Tetapi dengan ketindasan itu kita mau supaya orang lain selamat. Amin Bapak Mama. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang yang menolak, bahkan menganiaya kita. Tapi ingat, hanya satu-satunya cara. Dengan demikian kita dapat menyelamatkan orang lain. Kita berhidup untuk dihina oleh orang lain hanya karena kita mau menyelamatkan orang lain di luar sana. Amin Bapak Mama. Saya teringat waktu pembukaan gereja di Korea Selatan ya. Ketika ada di dalam satu keluarga, mereka itu terdiri dari sepasang suami istri dan mereka mempunyai 2 anak. Ketika pembukaan gereja masuk di Korea, Fentambi Korea, di situ terjadi penyiksaan yang sangat berat. Di sana pemerintah tidak menyukai hamba Tuhan ini. Bahkan ketika mereka dibawa ke sidang, mereka diperhadapkan di depan. Dan ketika pemerintah bertanya, kamu harus menyangkal mereka, pemerintah memaksakan mereka untuk menyangkal Yesus. Kamu harus menyangkal Yesus. Kalau tidak, kamu akan disiksa sampai mati. Dan ketika mereka ditanya, maka gembala itu dia dengan tegas mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan ketika dia berkata demikian, anaknya yang bungsu ditembak mati oleh
pemerintah setempat. Dan ketika ditanya lagi, kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, maka anakmu yang pertama juga saya akan tembak mati. Dan dia dengan jawaban yang sama, mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan ketika dia berkata habis, pistol kena di dia punya anak yang pertama, dan dia mati tempat. Dan dia bertanya lagi, maukah engkau menyangkal Yesus? Tetapi hamba Tuhan itu berkata, saya tidak mau menyangkal Yesus, saya mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Dan ketika dia selesai berkata, istrinya tewas ditembak mati. Dan dia juga pemerintah itu bertanya lagi, maukah kamu masih mau mengikut Yesus? Kamu sudah melihat istri anak-anakmu sudah mati. Maukah engkau masih mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia juga masih berkeras dengan mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan sampai hari yang kata yang terakhir, mereka tembak kasih mati. Dan hari ini apa yang terjadi di Korea Selatan, Bapak? Gereja itu menjadi terang. Gereja itu membawa dampak bagi seluruh dunia. Bahkan menurut penelitian, gereja di dunia Korea Selatan, mereka lah yang menjadi pemberita Injil di seluruh dunia. Survei paling berat, 80% dari orang-orang Korea, mereka lah yang terjun ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil itu. Amin, Bapak Mama. Jadi kalau siap kita dalam goncangan di dalam gereja, kita harus melihat itu. Dengan hal itu kita menyelamatkan orang lain di luar sana. Makanya ada lagu yang mengatakan, ketika mereka mati terakhir, makanya ada pencipta lagu yang menciptakan lagunya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, Bapak Mama. Mau mengikut Yesus karena keputusan kita. Amin. Siap untuk menderita? Siap untuk dibakar? Amin, Bapak Mama. Ini sangat penting dalam hidup kita. Yesus sendiri saja ditolak oleh orang Yahudi. Tapi dengan jalan demikian, kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, tanpa salib tidak ada pengampunan, tidak ada pembenaran, dan tidak ada kehidupan kekal. Salib adalah penggenapan dari rencana keselamatan Allah yang telah dimulai sejak awal penciptaan, yang pada akhirnya ditemukan dalam penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Salib menjadi titik antara pertemuan kasih Allah dan keadilan Allah dipertemukan di atas kayu salib. Kita sudah membahas ini di PA, kasih dan keadilan Allah. Bahwa di dalam kematian Yesus, dia telah menunjukkan kasih. Di sisi lain dia menunjukkan kasih. Di sisi lain dia juga menunjukkan keadilan. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 sampai 26, di sana firman Tuhan katakan, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya kepada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada nama Yesus. Jadi kematian Yesus membawa dampak dalam hidup kita. Jadi seharusnya kita yang menyikapi hal itu. Kita tidak heran kalau ada api yang membakar dalam hidup kita. Kalau ada api yang terus menyala dalam hidup kita. Api itu bermacam-macam, Bapak Mama. Api itu memurnikan, api itu menghanguskan dan lain sebagainya. Nah, kita posisi yang di mana? Nah, di sini Yesus menunjukkan penderitaan yang sangat besar, ya, bahwa dia datang memberikan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita. Makanya kita harus siap berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Mama. Apakah kita mau siap berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita bersiap berkorban. Kita tidak boleh harus berpikir sampai jauh ke sana. Kita berkorban mungkin pagi-pagi kita cepat-cepat meninggalkan rumah karena hanya ingin bersekutu dengan Tuhan. Amin, Bapak Mama. Atau karena pagi-pagi kita rindu untuk bersekutu dengan orang-orang percaya. Itu juga sebuah pengorbanan. Perjalanan yang jauh, yang cukup melelahkan. Tetapi itu bagian dari proses hidup kita, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam ayat ini, Yesus ketika mengatakan ia harus menerima baptisan, itu menunjukkan bahwa ia akan mati, menderita, dan bahkan disalibkan di atas kayu salib hanya untuk memberikan pengampunan dosa bagi hidup kita. Jadi jalan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Mama. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9
kasih karunia Allah yang diberikan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu semata-mata karena kasih karunia Allah itu murni dan datangnya dari Allah. Tidak ada campur urusan manusia di sana. Itu semata-mata karena murni. Jadi kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui penderitaan, masihkah kita masih mau memberontak terhadap firman Tuhan? Masihkah kita mau memberontak terhadap api pemurnian itu? Kalau orang yang memberontak terhadap api pemurnian, mereka akan dibakar hangus-hangusan sampai mereka akan hilang dari muka bumi. Sudah dibakar di dunia ini, sampai di surga juga akan dibakar. Jadi kita dibakar 2 kali. Tapi orang yang dibakar di dunia ini karena pembersihan iman, pemurnian iman, maka sampai di surga mereka akan duduk manis menikmati kemuliaan nama Tuhan itu. Dan yang terakhir Bapak Mama, ini sudah lama ya, sudah agak lama ya. Ini yang terakhir, poin yang ketiga di dalam ayat yang tadi kita baca dengan tema harga mengikuti Yesus, maka poin yang terakhir adalah Injil menimbulkan perpecahan. Ini kita sudah sampai titik yang tadi saya katakan mengapa Yesus datang membawa perpecahan atau pemisahan. Nah, Injil menimbulkan perpecahan. Di dalam ayat 51 sampai 53 di sana firman Tuhan katakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anaknya perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jadi dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus melanjutkan dengan pernyataan yang sangat menyujudkan bahwa kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan suatu pertentangan. Nah, Yesus tidak sedang membatalkan damai yang ia bawa. Ia justru sedang menjelaskan sifat dari damai yang sejati. Bahwa damai yang dibawanya bukan kompromi dengan dosa atau kenyamanan dunia, melainkan kebenaran dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Karena itulah kehadiran Injil justru menimbulkan pertentangan dalam dunia yang mencintai dosa. Injilan klasik ni na menuti supaya tak pista kolit lai santen. Tapi dunia toh begitu, sudah dibakar. Tapi orang masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa, mencintai dosa dan lain sebagainya. Ketika ditegur, menolak untuk menerima teguran itu. Ingat kemarin kita sudah belajar kod Petrus ya. Ketika Yesus menegur Petrus, apakah Petrus meninggalkan Yesus? Tidak, karena kita lihat itu teguran Yesus sangat keras ya. Kalau mungkin secara manusia Allah tegur itu Allah tokmat mafuamat Allah tegur. Karena secara manusia karena karena tegur itu di muka umum nangai bakit. Tapi dengan toh begitu Petrus tidak mau meninggalkan Yesus karena dia tahu hanya Yesus satu-satulah yang dapat memurnikan iman. Makanya ketika Yesus menegur Petrus, Petrus tidak berpaling dan meninggalkan dia, tetapi justru terus mendekat dengan Yesus sampai pada pemulihannya. Dan dia adalah orang yang martir. Ketika dia mengalami kematian, dia katakan, jangan salibkan saya seperti Tuhanku, tetapi kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Dengan demikian, dia menghormati Tuhannya. Bahwa dia tidak layak untuk menerima itu. Dia tidak layak. Makanya kalau kita yang firman Tuhan tegur kita, jangan kita mundur daripada itu Bapak Mama. Tetapi belajar dari Petrus yang terus rendah hati untuk menerima teguran itu. Apakah kita siap mau menerima teguran? Saya secara manusia juga terima teguran Bapak Mama. Jangan lihat bahwa saya ini anak muda dan hamba Tuhan jadi tidak mau menerima teguran. Saya juga siap menerima teguran. Karena teguran itu membawa kita kepada jalan yang benar. Amin Bapak Mama. Kalau atau ninta akun, leka tomit lanan lahawan. Tapi kalau Tuhan nalukin, itu tandanya dia sayang sama kita. Amin Bapak Mama. Jadi kalau Tuhan nak boto, tandanya dia sayang sama kita. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan nalukin, kau minum penama syukur, namuno kau ingat. Dia sayang kamu, makanya kamu punya nama disebut-sebut. Amin Bapak Mama. Kita mau disayang, amin Bapak. Ini agak berat ya, tapi mari kita sikapi ini dengan hati yang tulus. Nah, kita melihat kebenaran dan tajam
menyingkapkan dosa. Dunia tidak suka akan hal ini dan seringkali menentang dengan keras. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 39 di sana firman Tuhan katakan, bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi firman Tuhan itu datang seperti palu Bapak Ma. Dia tuki kita, dia pukul kita sampai kita rata. Dia datang membakar kita sampai kita murni untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya Injil ini sangat menegur kita. Ketika ada Injil yang menegur kita, jangan memberontak melawan Injil. Dan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 di sana firman Tuhan juga katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan ini menusuk seperti pedang bermata dua Bapak. Jadi kalau firman Tuhan yang menusuk kita itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi dia seperti pedang bermata dua. Dia terus mencungkil kita. Dia terus mencungkil kita, membongkar dosa kita sampai kita menerima kemuliaan itu. Makanya kalau kita berontak terhadap firman Tuhan, saya sayang sekali ya, saya sedih sekali. Sedih dalam arti, secara manusia kamu memang hebat, tetapi secara rohani saya kasihan. Kenapa? Karena kamu secara tidak langsung, kamu sedang menuju api kebinasaan. Maka firman Tuhan katakan, Yudas katakan, kita harus merampas mereka dari api itu, membawa mereka kembali. Dengan Injil ini, kita menarik mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin Bapak Mama. Jadi kita harus siap untuk melakukan hal itu. Nah, yang menarik sekali dalam ayat ini, kita sudah menghabis ya. Mohon maaf kalau ini agak lama. Nah, di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-52 sampai 53, Yesus katakan, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Dan mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, dan ibu mertua melawan menantu perempuannya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Di dalam ayat ini kita melihat, di sini Yesus mengungkapkan bahwa orang yang menerima Injil seringkali menjadi suatu pertentangan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah, anak akan membenci orang tua akan membenci anak-anak. Ibu mertua akan membenci anak mantunya, demikian juga anak mantu akan membenci ibu mertuanya. Jadi ini sangat pertentangan yang sangat keras. Jadi sini Yesus mengingatkan kepada kita, mengikut Yesus menuntun suatu kesetiaan yang total, bukan hanya secara pengakuan secara lisan, tetapi dari hati kita yang harus tulus untuk mengikut Tuhan. Firman Tuhan murni terus melawan firman Tuhan yang palsu. Firman palsu memberontak terhadap firman yang murni. Jadi kita tidak heran kalau Injil yang murni kita sampaikan, seringkali orang memberontak terhadap Injil yang murni. Tetapi Injil yang palsu, seringkali orang berhimpun untuk mendengarkan itu. Injil yang murni seringkali menjadi Injil yang tidak terlupakan. Tetapi ingat, Injil firman Tuhan yang murni, sekalipun hanya satu saja, dia akan terus bertumbuh seperti tunas untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan heran, firman Tuhan ingatkan kita akan ada pertentangan. 5 melawan, di dalam rumah ada 5 orang. Yesus menggambarkan bahwa ada 5 orang, 2 melawan 3, 3 melawan 2. Jadi kita tidak boleh heran Bapak Mama. Kalau ada tentangan di dalam gereja, ingat firman Tuhan Yesus sudah katakan, akan ada api yang membakar kita, memisahkan yang murni dan memisahkan yang tidak murni. Yang murni akan dibakar untuk menjadi memuliakan nama Tuhan, yang tidak murni akan dihanguskan menjadi puing-puing yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita melihat bahwa respon Yesus terhadap Yesus membela keluarga dan masyarakat ya. Nah, sejak zaman Yesus sampai sekarang, Injil tidak pernah diterima dengan netral. Ada yang menerimanya sebagai kabar baik, tetapi banyak juga yang menolaknya dengan keras. Ini juga tidak heran. Jadi dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 57 di sana katakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia, tetapi Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus sendiri ditolak oleh keluarganya. Amin Bapak Mama.
Ingat peristiwa di dalam Matius pasal 53 57. Bahkan di sisi lain Bapak Mama, di dalam Lukas pasal 29 di sana mengingatkan kita, bukan hanya kita kecewa dan menolak dia, tetapi mereka hendak membunuh dia. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 29 di sana firman Tuhan katakan, mereka bangun lalu menghalau dia keluar kota dan membawanya ke tebing gunung, ke tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia ke bawah Bapak Mama. Yesus menjadi contoh dalam hidup kita. Dia mengingatkan kita bahwa kehadirannya membawa perpecahan di dalam rumah tangga. Dan itu tidak heran lagi. Itu sudah terjadi pada Yesus. Di Nazaret, Yesus sudah melakukan mujizat ya. Yesus sudah memberitakan Injil ya. Tetapi toh begitu, orang-orang Nazaret menolak dia. Karena mereka perhatikan, seringkali orang anggap enteng firman Tuhan. Karena dia lihat dari latar belakang. Makanya jangan pandang enteng hamba Tuhan yang tidak terpelajar Bapak Mama. Karena dia diurapi oleh Tuhan. Ingat Daud ketika dengan Saul. Ketika Daud sudah mendapatkan Saul. Ketika panglima dari Daud mengatakan, izinkanlah aku Tuhan untuk membunuh musuhmu. Karena hari ini Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kita membunuh. Tapi Daud berkata, jangan sesekali kau melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Biarkan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin Bapak Mama. Jadi apa gunanya kita ini memberontak terhadap hamba-hamba Tuhan, memberontak terhadap kebenaran, memberontak terhadap Injil, maka kita akan dibunuh dan dibinasakan di dalam api yang kekal itu. Jadi mengikut Yesus berarti kita harus membayar harga. Ini memang Injil memang gratis karena keselamatan adalah anugerah. Tetapi mengikut Yesus bukan tanpa biaya. Ada harga yang harus dibayar. Menyangkal diri, memikul salib dan meninggalkan segala sesuatu untuk meninggalkan sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikut Kristus. Jadi mengikut Kristus adalah sesuatu hal yang harus kita bayar. Harga yang harus bayar. Rela tinggalkan keluarga, rela untuk dibenci, rela untuk dicemooh. Tetapi itu jalan satu-satunya untuk kita menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah dengan demikian ketika Yesus mengatakan ada pertentangan di dalam rumah, itu menunjukkan bahwa Injil yang murni seringkali bertolak belakangan dengan orang-orang yang tidak rendah hati. Injil yang murni seringkali bertolak belakangan dengan orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Injil yang murni seringkali bertolak belakangan dengan orang-orang yang tidak mau setia kepada Tuhan. Tetapi Injil yang murni akan membakar orang-orang yang setia kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini Bapak Mama, bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk membawa damai secara pasif, tetapi untuk membawa perubahan radikal melalui penghakiman, penderitaan salib, dan panggilan kepada pertobatan yang sejati. Injil Kristus adalah kabar keselamatan yang kudus dan murni, namun menuntun respon yang serius dan total dari setiap orang. Mengikut Yesus bukanlah jalan yang mudah. Ada api permurnian, salib penderitaan, dan bahkan perpecahan dalam rumah tangga, dalam gereja, bahkan dalam relasi yang terdekat. Tetapi di balik semuanya itu tersimpan kemuliaan keselamatan dan hidup yang kekal bagi mereka yang setia dan bertahan di dalam janji Tuhan itu, di dalam Injil Tuhan itu. Jadi bagi kita Bapak Mama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi kalau ada terjadi perpecahan dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat dan organisasi dan lain sebagainya, kita tidak boleh heran. Yesus sedang pisahkan yang domba dan pisahkan yang kambing. Yesus sedang pisahkan yang kotoran dan pisahkan mereka yang murni di dalam Tuhan. Yang murni, Tuhan akan terus membakar sampai mereka murni betul-betul. Sedangkan yang kotor, Tuhan akan menghanguskannya dengan api sampai hangus lenyap dan tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi mari kita terus pertimbangkan akan hal ini. Renungkan dalam hati kita dengan satu pertanyaan. Apakah kita siap sedia untuk menerima api kemurnian itu? Demikianlah firman Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Terus mengingatkan kepada kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Karena hanya dengan jalan demikian kita dapat menyenangkan hati Tuhan kita.